Saya lanjutkan ya, setelah itu nanti ada bagian kalimat yang dipakai judul, yaitu tentang sayap-sayap yang patah. Ada kalimat nanti setelah adegan saling menangis, saling mengungkapkan kesedihan, nanti Salma dan Gibran ini saling menyatakan bahwa sayap-sayapnya patah. Begitu aku memegang tangan Selma dan menariknya ke bibirku, ia mendekat padaku dan memberikan kecupan pada dahiku, lalu menghempaskan diri pada bangku kayu. Ia menutup matanya dan dengan lembut berbisik, "Oh Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepadaku dan sembuhkanlah sayap-sayapku yang patah." Ini keluhannya Selma di taman sebelum Gibran pulang. Jadi di situ nanti ada kalimat yang dipakai judul sayap-sayap yang patah. Nanti setelah pulang, Gibran juga mengucapkan kalimat yang sama. Aku sampai ke kamarku dan seperti seekor burung yang luka tertembak oleh seorang pemburu. Aku melemparkan diri ke atas ranjangku, mengulang-ulang kata Selma. Oh Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepadaku dan sembuhkanlah sayap-sayapku yang patah. Oke, ambil nafas sebentar. Jadi itulah penderitaan dua orang yang sedang mengalami cinta pertama tapi tidak tersampaikan. Baik, kita ambil tema yang sedikit berbeda. Ini bahasa saya tema kebangkitan atau tema pemberontakan. Jadi mereka berdua ini kan sedang mengalami, kalau bahasa agama itu kezaliman dari budaya, dari tradisi, mungkin juga dari otoritas agama. Maka di Al-Ajniha Al-Mutakasiro juga ada kalimat-kalimat yang memancing, mbok jangan diam saja, mbok jangan pasrah saja, mari kita memberontak, mari kita melawan situasi ini. Di situ saya ambil peta. Jadi ini biar ada tambahan wawasan ya, ketika seseorang diinjak, seseorang dizolimi, ketika seseorang disakiti, itu biasanya reaksi mentalnya berurut dari 1 sampai 4. Itu yang saya jejer itu. Jadi orang itu ketika disakiti oleh orang lain, itu situasi jiwanya berkembang dari awal sampai akhir yang saya gambar itu. Yang paling awal apa? Ketika orang itu disakiti, biasanya dia, mudahnya saya pakai kalimat, aku ini sakit, jangan teruskan. Jadi bayangkan teman-teman, tiba-tiba mudahnya begini, tiba-tiba jalan kok diinjak sepatumu oleh orang lain. Itu kan pertama-tama kalian terus, aduh kok sakit, jangan teruskan. Berarti teman-teman mengingatkan yang menginjak, mas, sakit mas. Ya mungkin dia tidak sengaja nginjak atau gimana. Jadi aku sakit, jangan teruskan. Kok masih diteruskan, maka akan berubah. Jadi dari mengingatkan jadi memohon. Yang kedua apa? Aku sakit, tolong aku. Jadi tolong aku itu maksudnya, ini aku sudah sangat sakit ini, kamu jangan diteruskan, tolong aku biar tidak sakit lagi. Nah, kalau dia masih tidak pindah, ini kita sudah lama, sakitnya sudah luar biasa berarti kan, kayak tadi diinjek nggak pindah-pindah. Maka masuk ke fase ketiga, aku harus tidak sakit ini, pergilah. Ini fase melawan, memberontak. Ini kalau pakai peribahasa Indonesia itu semut pun kalau diinjak ya lama-lama menggigit. Jadi aku harus tidak sakit, pergilah. Itu ya mungkin kalau kasusnya kaki kita yang diinjak tadi, mungkin orang yang injak kita dorong menjauh, pergilah. Aku harus tidak sakit, karena ini sudah sakit lama ini.
Biasanya kalau sudah mengalami itu, akhirnya aku sudah tidak sakit lagi karena kau sudah pergi. Tapi alternatifnya terus dua. Ketika aku sudah tidak sakit itu, aku akan membalasmu atau aku akan memaafkanmu. Jadi ini teori reaksi jiwa ketika dizalimi, ketika disiksa. Kanjeng Nabi itu mengalami banyak sekali kesulitan penyiksaan selama berdakwah di Mekah sampai kemudian hijrah di Madinah dan berhasil. Itu karena Rasulullah jiwanya mulia, yang dilakukan memaafkan. Tapi nanti dalam sejarah ada saja orang-orang yang setelah dia dizolimi kemudian ganti ingin membalas menzolimi. Tapi ini gambaran saja dari kondisi jiwa seseorang ketika dia direpresi. Tolong teman-teman perhatikan ini. Kalau ada orang dizolimi itu biasanya awalnya dia teriak. Biasa mengingatkan, aku ini sakit loh, jangan begitu lagi. Masih juga dilanjutkan menyakiti, dia biasanya mengingatkannya lebih intens lagi. Dari mengingatkan jadi minta tolong jangan begitu. Tapi kok masih saja menginjak, mau tidak mau daripada aku sakit terus, engkau harus aku dorong pergilah, menyingkirlah. Nah, kalau sudah itu kemudian biasanya yang terjadi dua, membalas atau memaafkan. Ini bolehlah dibaca untuk sebagai framework, misalnya mengapa dulu Belanda datang itu kita terima baik-baik. Karena dianggap dia teman, ingin dagang, mungkin ingin membantu-bantu kemajuan para penjajah yang datang ke kita. Tapi kok terus menghisap, menyakiti. Nah, kan kita terus mengingatkan, sakit ini jangan diteruskan. Oh, tambah nemen, tambah serius ini menyiksanya. Tolong deh, jangan dilanjutkan. Nah, kalau masih saja begitu, baru okelah melawan, pergilah. Nah, biasanya kalau sudah kita powernya cukup, aku akan membalasmu atau sudah ku maafkan. Ada orang yang berjuang untuk membalas, ada yang orang yang hatinya luas untuk memaafkan.